Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omas Sipil. Kali ini saya akan berbagi video tentang dasar-dasar penggunaan AutoCAD. Untuk video ini yaitu video part 2. Untuk video part 1 bisa kalian tonton di channel sebelum video ini. Untuk video part 2 ini saya akan meneruskan penggunaan dasar-dasar AutoCAD. Yang pertama adalah offset. Offset berfungsi untuk menduplikasi objek atau sekumpulan objek. Langsung saja kita praktekkan untuk offset. Pertama saya akan membuat objek yang akan di offset. Ini contohnya. Kalian bisa klik offset di sini, atau kalian bisa ketik di keyboard offset o enter. Selanjutnya kalian pilih ukuran yang akan di offset. Misal kita offset ukuran 5, enter, maka kita offset 5 ke dalam. Jika kalian offset keluar, tinggal klik di luar. Kali ini saya akan offset ke dalam. Kita klik enter. Maka di sini kita ukur objek yang kita offset itu berukuran 5. Contoh lagi, kita offset garis. Kita membuat garis lurus. Selanjutnya kita offset o enter. Kita offset garis 20. Enter, kita klik objek yang akan di offset, kita arahkan ke kanan atau ke kiri untuk offsetannya. Kita klik enter. Kita bisa cek ukur dengan dimension, maka untuk ukurannya 20. Itu adalah penggunaan offset. Selanjutnya yaitu perintah stretch. Perintah stretch yaitu berfungsi untuk menghubungkan objek ke objek yang lain. Perintah ini mirip seperti extend, tapi extend itu adalah digunakan untuk garis, tapi perintah ini bisa digunakan untuk rectangle atau objek yang lain. Misal kita contohkan, saya membuat garis vertikal. Di sini ada rectangle. Kali ini saya akan menghubungkan ke garis ini, maka saya tinggal ketik stretch S, enter. Blok objek yang mau di stretch, lalu saya enter. Klik objek yang akan di stretch, arahkan ke objek tujuan, enter. Kalau untuk garis juga sama, kita misal membuat line, ini pakai stretch juga bisa. S, enter, kita blok garisnya, kita enter. Klik objek terlebih dahulu, arahkan ke objek tujuan, enter. Itu adalah penggunaan stretch. Selanjutnya yaitu perintah fillet. Fillet pada AutoCAD yaitu berfungsi untuk membuat objek bersudut tumpul atau melengkung. Langsung saja saya contohkan. Saya bikin rectangle ukuran 60 sama 60. Ini saya explode dulu, lalu saya praktekkan fillet. Kalian bisa ketik ataupun klik di sini fillet. Simbolnya yaitu seperti ini, atau bisa ketik keyboard F, enter, fillet.
Selanjutnya kalian ketik radiusnya untuk kelengkungan, ketik R, enter, lalu masukkan radiusnya, misal contoh 20, enter, lalu klik objek 1, setelah itu klik objek 2. Oke, maka ini garis sudah melengkung atau sudah terjadi fillet. Tadi ukuran yang 20 itu dari mana, yaitu kita cek ukuran 20 itu dari sini, kelengkungannya dari bawah sampai atas itu 20. Jika kalian menggunakan ukuran 10 juga bisa, kalian tinggal F, enter, ketik R, enter, 10, enter, klik objek 1, klik objek 2, maka ini filletnya lebih kecil, yaitu ukuran 10. Oke, itu adalah perintah fillet. Selanjutnya yaitu perintah chamfer. Perintah chamfer pada AutoCAD ini yaitu digunakan untuk membuat objek bersudut lurus. Jika tadi untuk perintah fillet bersudut untuk melengkung, kali ini chamfer untuk bersudut lurus. Langsung saja saya praktekkan. Saya membuat contoh. Ini untuk kita chamfer, kalian bisa klik chamfer yang bersudut lurus ini, atau bisa ketik di keyboard CHA, enter, lalu masukkan pilih distance, ketik D, enter, lalu masukkan jarak antara sudut sampai sudut yang akan dibuat kemiringan. Saya masukkan 20, untuk objek yang satu juga 20, enter. Maka kita klik objek 1 lalu klik objek 2. Nah, maka ini adalah tetap jaraknya 20. Yang satu juga jaraknya 20. Kalian bisa jaraknya ini berbeda. Saya kasih contoh lagi. Ketik CHA, enter, ketik D, enter, lalu ketik 30, enter. Untuk objek yang kedua ketik 10, enter. Kita masukkan, kita klik objek 1, kita klik objek 2. Nah, maka objek 1 jaraknya yaitu 30, sementara untuk objek 2 yaitu 10. Itu adalah perintah chamfer. Untuk perintah selanjutnya yaitu perintah explode. Perintah explode pada AutoCAD 2 dimensi yaitu digunakan untuk memecahkan komponen dari suatu objek. Misalkan Anda memiliki sekelompok objek yang terkunci dalam satu objek, maka kalian bisa dipisahkan menggunakan perintah explode. Langsung saja saya praktekkan. Misalkan saya membuat rectangle. Di rectangle ini misalkan saya select garis 1, maka garis yang lain akan ikut ke select. Jika kalian akan memecahkan garis antara vertikal dan horizontal, kalian bisa ketik explode. Caranya kalian bisa ketik X atau ketik explode, enter, pilih objek yang akan di-explode, enter. Maka garis-garis ini sudah sendirinya terpisah. Contoh lagi,
Misal kalian mempunyai blok-blokan atau atau objek yang sudah diblok. Misalkan ini adalah objek blok. Kalian akan memecahkan garis satu persatu, maka kalian menggunakan perintah explode. Kalian ketik X, enter, pilih objek yang akan diexplode, enter, maka otomatis sudah sendirinya terpisah. Untuk perintah yang selanjutnya yaitu perintah scale. Perintah scale pada AutoCAD yaitu berfungsi untuk menskalakan objek yang ada di AutoCAD, baik itu dari kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Langsung saja saya contohkan. Misalkan saya mempunyai ukuran persegi panjang, yaitu ukuran 20 sama 50. Kita cek terlebih dahulu ukuran 20, yang satu ukuran 50. Untuk objek ini saya akan diskala menjadi kecil, yaitu skala dibagi 2. Jadi nanti ukurannya menjadi 10, yang satu ukuran 25. Langsung saja SC, kalian bisa ketik SCALE atau SC doang, enter, select object, enter. Kalian bisa klik di sembarang tempat. Nah, di pojok kanan bawah kalian bisa, ini jadi lebih kecil, maka kalian bisa tulis 0,5. Oke, enter, maka ukurannya menjadi 10, yang satu 25. Jika kalian akan menggunakan skala dari kecil ke besar, juga perintahnya sama. Ini akan dibesarkan menjadi 2 atau 3. Jadi 2. SC, enter, select object, enter, klik di sembarang tempat, tapi tetap di objek itunya, lalu kalian ketik 2, enter, otomatis objek akan menjadi lebih besar 2 kalinya, dari 20 ke 40, yang satu dari 50 ke 100. Itu adalah perintah scale. Untuk yang selanjutnya yaitu perintah rectangle, atau kita biasa sebut dengan perintah membuat persegi panjang. Langsung saja caranya seperti ini. Kalian bisa ketik ataupun bisa klik simbolnya seperti rectangle, ini simbolnya persegi panjang. Jika kalian ketik di keyboard yaitu REC, singkatan rectangle, REC, enter, kalian klik di sembarang tempat, lalu kalian masukkan add. Lalu untuk ukurannya yang pertama sisinya yaitu kalian masukkan contoh 20, yang kedua kalian tekan koma terlebih dahulu, koma, lalu masukkan lagi ukuran 50, enter. Ini otomatis rectangle ini ukuran 20, yang satu ukuran 50. Itu adalah perintah rectangle. Selanjutnya yaitu perintah polyline. Pada perintah polyline ini digunakan untuk membuat garis secara bersambung. Langsung saja saya contohkan.
kalian bisa ketik polyline, enter. Untuk ukurannya saya masukkan 20. Lalu jika kalian ke kanan ukuran lagi 30, untuk ke bawah ukuran lagi 60, untuk ke kanan ukuran 50. Kita escape, maka otomatis garis ini sudah bersambung atau menyambung dari awal ke akhir. Beda dengan kita klik line. Untuk line, walaupun kita ukur, contoh line ukur 30, ke kanan 40, ke bawah 40, enter, maka garis ini tetap satu persatu. Sedangkan untuk polyline, garis ini berfungsi untuk menyambungkan dari garis awal ke ujung kita tujuan objek tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu perintah poligon. Perintah poligon pada AutoCAD 2 dimensi berfungsi untuk membuat banyak sisi, mulai dari 3, 4, 5, bahkan sampai dengan puluhan atau ratusan sisi. Kalian juga bisa menggunakan line, tapi secara cepatnya kalian bisa menggunakan poligon. Untuk membuat poligon, kalian bisa mencari simbol untuk poligon. Simbolnya seperti ini. Kalian juga bisa ketik di keyboard POL atau ketik poligon, enter. Selanjutnya kalian masukkan sisi yang akan kalian buat. Misal saya masukkan 5 sisi, enter. Lalu klik di layar. Selanjutnya kalian akan menemui pilihan yaitu inscribed in circle dan yang satu circumscribe about circle. Untuk yang atas inscribed in circle yaitu kalian membuat poligon itu di dalam lingkaran. Maksudnya itu antara sudut tengah dengan sisi luar poligon itu nanti ukuran kalian di dalam lingkaran. Tapi jika kalian membuat untuk yang bawah ini, kalian akan ukurannya di luar lingkaran. Kita praktekkan saja. Yang pertama contoh, saya akan membuat lingkaran ukuran 50, enter. Untuk membuat poligon, POL, enter. Kita buat titik tengahnya terlebih dahulu. Nah, ini titik tengahnya. Ini yang merah adalah garis bantu. Kita ketik POL, enter. Masukkan sisinya yaitu 5 sisi, enter. Kita klik di tengah-tengah lingkaran, maka kita akan menemui pilihan. Kita pilih yang di dalam lingkaran, enter. Lalu kita masukkan jari-jari poligon itu yaitu 50, enter. Nah, otomatis itu pilihan inscribe in circle itu di dalam lingkaran, ini otomatis sisi poligon paling luar itu tetap di dalam lingkaran. Selanjutnya jika kita milih yang kedua, kita POL, enter, masukkan 5 sisi, enter, klik di tengah, kita pilih yang kedua, klik, masukkan ukuran 50, enter. Nah, otomatis ini adalah
sisi dalam poligon itu di luar lingkaran. Untuk perintah selanjutnya yaitu perintah hack. Perintah hack pada AutoCAD 2 dimensi yaitu berfungsi untuk memberi arsiran pada bidang tertutup. Contohnya jika kalian menggambar pada bangunan, kalian akan memberi arsiran untuk fondasi ataupun dinding ataupun atap, kalian bisa menggunakan perintah hack. Langsung saja saya praktekkan. Saya membuat objek tertutup terlebih dahulu, misal persegi panjang. Ini saya akan hack dengan cara H enter, lalu muncul hack and gradient. Kalian bisa pilih predefine, lalu masukkan arsirannya, kita pilih di order predefine. Jika kalian menggunakan arsiran ISO ends, ini juga bisa, kalian tinggal pilih mana yang akan kalian mana yang akan kalian pilih. Contoh, saya akan menggunakan gravel. Saya oke. Untuk skala saya menggunakan 0,5. Untuk sudut kalian bisa menggunakan 0 ataupun 15 ataupun 30, tapi kali ini saya akan menggunakan 0. Selanjutnya saya add pick point, lalu klik objek yang akan kita arsir, klik, lalu enter, lalu kita oke. Ini adalah contoh perintah hack. Jika kalian akan membesarkan atau mengecilkan skala, kalian bisa klik 2 kali, maka nanti ini muncul skalanya. Untuk 0,5 saya ganti skala 2. Nah, maka otomatis hacknya ataupun arsirannya akan lebih besar. Oke, terima kasih. Itulah adalah perintah dasar-dasar AutoCAD. Jika kalian masih bingung, kalian bisa ketik pertanyaan ataupun saran di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.